Wanita itu bersembunyi di balik kolam bunga, menyaksikan dengan mata kepala sendiri ibunya dibunuh oleh selir bangsawan. Bahkan seluruh sukunya dibantai habis. Sebenarnya, wanita itu adalah keturunan suku bunga. Di antara mereka, terdapat satu pusaka langka bernama bunga keberuntungan. Bunga ini memiliki khasiat membuat seorang wanita menjadi mudah mengandung. Selir bangsawan yang kejam itu demi mengamankan posisinya di istana, tak ragu memusnahkan seluruh suku bunga, hanya untuk mendapatkan bunga legendaris tersebut. Namun yang tak ia sadari, bunga keberuntungan sebenarnya sudah lebih dulu diserahkan sang kakak kepada wanita itu. Selir bangsawan yang mengira sudah mendapatkannya lalu kembali ke istana. Diam-diam memberinya pada kaisar sebagai obat perangsang. Berniat merebut hati kaisar sekali untuk selamanya. Siapa sangka kaisar justru merasa muak dan mengusirnya saat itu juga. Sementara itu, wanita yang sudah memakan bunga keberuntungan menyamar menjadi Kasim dan menyelinap masuk ke istana. Ia bersumpah akan membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan bagi selir itu. Di hari pertamanya menjadi Kasim, ia sudah memergoki selir tersebut berusaha memaksa kaisar dengan obat cinta. Melihat kaisar kembali mengusir selir itu, wanita itu tahu inilah kesempatan emasnya. Ia pun maju dan berkata punya cara untuk menetralisir pengaruh obat. Berkat khasiat unik bunga keberuntungan, kaisar yang biasanya dingin tiba-tiba merasa ada ketertarikan pada Kasim ini dan memutuskan menyimpannya di sisinya. Selir itu murka mendengar kabar tersebut. Namun dayangnya mengingatkan bahwa ia adalah adik kandung jenderal penjaga negara dan satu-satunya wanita di sisi kaisar. Cepat atau lambat ia akan menjadi permaisuri. Mendengar ini, selir itu memutuskan untuk kembali menguji peruntungan. Saat itu kaisar sedang memejamkan mata beristirahat. Wanita itu dengan lembut memijatnya. Kaisar menjadi waspada, menariknya lebih dekat, semakin yakin bahwa Kasim ini sebenarnya wanita. Terlebih ketika mencium aroma tubuh khas yang dimilikinya. Wanita itu menjelaskan bahwa aroma itu muncul saat emosinya bergejolak, tanpa ia sadari. Itulah ciri khas bunga keberuntungan. Untuk pertama kalinya, hati kaisar mulai bergetar karena seorang Kasim. Ia buru-buru memintanya mundur. Namun sebelum keluar pintu, wanita itu berpapasan dengan selir tersebut. Ia segera menghalanginya dan berkata kaisar sedang beristirahat. Selir itu sombong, menamparnya di depan umum, mengaku sebagai putri kandung jenderal penjaga negara, dan selir resmi yang diangkat kaisar. Wanita itu tak peduli statusnya, tetap tak mengizinkannya masuk. Dayang selir itu menendangnya hingga jatuh, lalu menamparnya berkali-kali. Selir itu hendak memaksa masuk, namun kaisar sudah berdiri di pintu. Melihatnya, amarah kaisar pun meledak. Meski selir itu memohon ampun, semuanya sudah terlambat. Kaisar semakin muak padanya, segera mengusirnya kembali ke kediamannya. Setelah itu, kaisar menggandeng tangan wanita itu kembali ke kamar. Melihat wajahnya yang memerah dan bengkak, kaisar bertanya apakah ia tahu siapa selir itu. Wanita itu mengangguk, tapi menegaskan bahwa ia hanya mengakui kaisar sebagai tuannya. Ucapan itu membuat kaisar tersentuh. Ia pun memintanya membantu memandikan dirinya. Di sisi lain, selir itu yang sedang berjalan pulang merasa ada yang janggal. Ia mulai panik karena teringat kaisar tidak menyukai wanita. Ketakutan itu membuatnya berbalik menuju kamar kaisar. Di dalam kamar, saat wanita itu melayani kaisar mandi, aroma tubuhnya kembali menyebar, membuat kaisar semakin gelisah. Ketegangan kian memuncak, hingga selir itu tiba di depan pintu dengan marah besar. Mendengar suara Kasim yang sedang memandikan kaisar, ia langsung hendak menerobos masuk. Wanita itu sadar inilah kesempatan balas dendamnya. Ia berkata akan keluar untuk melihat, namun belum sempat melangkah, kaisar tiba-tiba menariknya kembali, dan seketika rambut panjangnya terurai.